Hasil panen kemudian harga yang mahal bagi kami bukanlah suatu kepuasan. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara membuat tanaman itu subur, kemudian membuahkan buah-buah yang lebat, bebas dari hama kutu-kutuan, serangan trip, jamur, dan juga bebas dari penyakit antraknosa. Itu yang selalu menjadi prioritas kami, teman-teman, karena bagi kami harga adalah bagian dari bonus ataupun bagian dari hasil jerih payah kita yang berusaha untuk merawat tanaman cabai agar tanaman cabai itu buahnya tetap produktif walaupun usianya sudah tua. Di sini di samping saya melakukan pemetikan tanaman cabai kami, saya pun juga ingin berbagi tips dan pengalaman bagaimana tata cara mengantisipasi di saat tanaman cabai sudah memasuki musim penghujan. Kemudian alhamdulillah untuk daerah kami harga buah cabai sekarang dari petani 75.000, teman-teman, karena petani cabai saya sendiri, teman-teman, jadi langsung dibeli sama konsumen, tidak harus ke pasar, kemudian tidak harus mencari pembeli ataupun tengkulak. Untuk harga di pasar, teman-teman, sekarang 80.000, mungkin kalau diecer lebih dari segitu. Saya pun juga kurang paham karena niat dari kami, tujuan kami untuk menanam tanaman cabai adalah yang pertama, bagaimana agar tanaman cabai itu tumbuh subur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tata cara mengantisipasi di saat tanaman cabai sudah musim penghujan agar terbebas dari jamur, kemudian busuk buah, dan juga penyakit antraknosa. Nanti di sini saya akan menjelaskan semua fungsi apa yang saya pergunakan, kemudian bagaimana tata caranya, dosisnya berapa. Silahkan ditonton videonya, teman-teman. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Teman-teman, salah satu profesi yang sangat berjasa bagi kehidupan adalah petani. Bagi saya seperti itu, teman-teman. Mereka telah bersusah payah menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sayangnya pekerjaan mulia ini yang kami maksud adalah petani masih saja kerap dipandang enteng ataupun dipandang sebelah mata. Menjadi petani tentu tidaklah mudah, teman-teman. Butuh perjuangan, butuh usaha, kerja keras, tekun, dan rajin. Tujuannya apa, teman-teman? Agar bisa menghasilkan hasil panen yang berkualitas tinggi. Namun tak jarang anak-anak para petani ikut membantu orang tuanya ataupun mereka untuk mengurus sawah, kebun, dan ladang-ladangnya. Padahal terlahir menjadi seorang petani ataupun anak petani sangatlah menyenangkan, teman-teman. Meskipun kadang hidup dalam kesederhanaan, sabar, kemudian selalu menerima atas apa yang ia tanam. Namun keberkahan menjadi keutamaan, tak perlu minder menjadi anak petani ataupun menjadi petani, teman-teman. Yang terpenting adalah niat kita, keyakinan kita, bagaimana agar kedepannya kita semua bisa membuat tanaman itu subur, kemudian bisa membudidayakan tanaman-tanaman hortikultura yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh di lingkungan sekitar kita saja, teman-teman, yang biasanya adalah cabai, kemudian sayur-sayuran, dan juga buah-buahan itu sangat diperlukan sekali. Jadi sebenarnya petani itu bukan suatu kerjaan yang dianggap sebelah mata. Sebenarnya petani itu adalah
pekerja yang paling mulia dan wajib diapresiasi. Di sini saya ingin berbagi pengalaman setelah saya menjelaskan semua itu, bagaimana tata cara agar membuat tanaman itu subur. Yang pertama adalah pemberian unsur hara yang cukup, nutrisi yang cukup, kemudian pemberian fungisida dan juga insektisida. Organik ataupun kimia itu hanya sebuah pilihan teman-teman. Yang terpenting adalah bagaimana kedua pupuk tersebut diberikan ke tanaman secara tepat, kemudian dosisnya pun juga tepat, intervalnya tepat, insya Allah tanaman itu akan tumbuh subur. Kemudian di sini di tempat kami sekarang sudah memasuki musim penghujan, otomatis tanaman-tanaman cabai yang sudah berbuah dan usianya yang sudah tua itu pun juga harus diantisipasi sejak dini. Tujuannya apa? Di saat tanaman cabai nanti mulai terserang hama, biasanya yang terjadi jika tanaman cabai itu sudah memasuki fase generatif, serangan busuk buah, lalat buah, penyakit antraknosa, kemudian layu fusarium, itu yang sering terjadi teman-teman. Kalau bercak daun, biasanya tanaman cabai jika usianya sudah tua seperti ini sudah tentu bercak daun, tapi layu fusarium itu pun juga harus diantisipasi. Di sini saya ingin memberikan tips teman-teman, di saat musim penghujan itu turun, taburkan kapur dolomit di bawah pohonnya ataupun di lubang tanam tanaman cabai tersebut. Kemudian berikanlah fungisida sistemik ataupun kontak. Sistemik dulu diberikan, terserah teman-teman semua menggunakan merek dagang apa saja bebas. Kemudian intervalnya 7 hari kemudian baru diberikan fungisida kontak. Setelah itu selalu kita kontrol, kemudian bersihkan rumput-rumput ataupun gulma-gulma yang ada di bawah tanaman cabai tersebut. Biasanya jika teman-teman sudah merasa tanaman cabainya subur, buahnya lebat, terlena, kemudian hanya fokus ke buah cabenya, apalagi sekarang harganya lagi mahal, biasanya rumput nanti, yang penting tanaman dipetik dulu, itu pun juga sesuatu hal yang salah dan tidak harus dilakukan sebagai petani cabai. Karena tanaman cabai jika sudah mulai terserang hama itu sangat cepat sekali teman-teman. Tanaman cabai, tanaman melon, tanaman semangka itu termasuk tanaman yang banyak sekali penyakitnya teman-teman, dan penyakitnya pun juga hampir sama. Maka dari itu sering kontrol tanamannya, kemudian apa yang diperlukan di saat tanaman itu sudah berbuah, apakah fungisida dulu ataupun insektisida dulu. Saya mengajarkan teman-teman semua untuk menyeprai tanaman cabai itu jika menggunakan fungisida ataupun insektisida, usahakan secara tunggal-tunggal saja teman-teman. Ini khususnya buat pemula. Jadi jangan di mix, misalnya fungisida bisa ditambah kalsium ataupun kaliumnya, kemudian insektisida pun juga sama. Insya Allah tanaman itu akan aman, kemudian juga mencegah resisten teman-teman. Jika pemakaian fungisida kemudian insektisida kemudian kita mix lagi dengan bermacam-macam obat kimia, biasanya hama itu akan resisten, penyakit-penyakit pun juga sama. Maka dari itu teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya, saya hanya menggunakan Beyond M, kemudian saya juga menggunakan insektisida Abasil, hanya itu saja teman-teman. Pada teman-teman cek video-video kami, penanam cabai sudah berulang-ulang di lahan-lahan ini juga, kemudian juga hanya 3 lahan, itu pun juga setiap tahunnya cabai habis. Tanaman cabai sudah tua saya cabut, saya tanamin cabai lagi, bahkan semua tanaman cabai itu saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka, tanaman melon, kadang-kadang tanaman terong saya tumpang sarikan dengan tanaman melon teman-teman. Jadi setiap saya budidaya tanaman cabai selalu saya tumpang sarikan dengan melon, semangka dan juga tanaman terong. Jadi silahkan dicek saja videonya. Di sini saya berbicara masalah hasil fungisida, insektisida, walaupun saya penanamannya sudah 6 periode teman-teman. Bayangkan saja hanya menggunakan fungisida itu, insektisida itu, yang penting dosis bisa ditambah dan bisa dikurangi, tujuannya agar hama itu tidak resisten ataupun kebal terhadap obat kimia yang kita berikan untuk mengusir hama-hama tersebut. Kemudian
tekun, rajin, selalu kontrol tanamannya, itu pun juga bagian dari budidaya tanaman cabai. Jika teman-teman menggunakan fungisida yang mahal, kemudian pupuknya, nutrisinya mahal, jika rajin itu tidak dilakukan untuk melakukan perawatan tanaman cabai, yang terjadi adalah tanaman itu sangat mudah sekali, rentan sekali terserang hama kutu-kutuan, triptungo, kemudian layu fusarium yang disebabkan oleh patogen ataupun jamur, kemudian busuk buah, kemudian ada lagi adalah penyakit yang sangat menakutkan sekali, yaitu penyakit patek ataupun antraknosa. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, mengajak adik-adik kami, sahabat-sahabat kami, bahwa bertani itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Rajin dan kontrol tanaman. Jika Anda sudah bisa menanam cabai, insya Allah tanaman cabai pun juga akan membuahkan buah-buah yang maksimal. Kemudian jika teman-teman sudah mencoba bercocok tanam, insya Allah dari hasilnya itu akan memotivasi teman-teman sendiri untuk membudidayakan semua jenis tanaman yang berhubungan dengan hortikultura. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.